Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Arabel Namardia atau bisa dipanggil Abel. Aku dari kelas R1A, Program Studi Ilmu Komunikasi semester 1 angkatan 2024. Dan di Basic Organization 8.0 aku ada di kelompok merah sebagai ketua. Nah, di sini aku ingin mengulas kembali mengenai materi apa aja sih yang aku dapetin selama aku mengikuti Basic Organization 8.0. Nah, Basic Organization 8.0 ini terbagi menjadi 3 hari. Hari pertama diadakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 di Geraha IBK 57. Sementara hari kedua dan hari ketiga itu diadakan di Villa Karakal Ciawi pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 14 dan 15 Desember 2024. Nah, langsung aja kita ke hari yang pertama, yaitu hari Kamis tanggal 12 Desember 2024. Itu ada 3 pemateri. Pemateri pertama itu Bapak Syabudi Rahman, SEMMMIKOM, dengan materi Public Relation. Yang kedua, ada Dr. Andes Hilwan Aris MIKOM dengan materi Komunikasi Bisnis dan Content Creator. Dan yang terakhir ada Bapak Rudi Losono, SEMP, dengan materi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara. Nah, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Public Relation yang disampaikan oleh Bapak Syabudi. Jadi, PR itu adalah seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik, sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap seseorang, organisasi, dan perusahaan. Jadi, PR ini itu pada dasarnya tugasnya adalah untuk membangun kepercayaan publik terhadap suatu organisasi atau perusahaan gitu. Dan biasanya PR ini itu juga menjadi penghubung antara suatu perusahaan atau organisasi dengan masyarakat atau publik. Nah, untuk menjadi seorang praktisi PR dengan kualitas yang bagus, skill yang harus kita miliki diantaranya adalah yang pertama ada keterampilan intrapersonal, yang kedua terorganisir, yang ketiga pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu penting banget guys, karena kita sebagai PR pada dasarnya akan menghadapi masalah-masalah yang menimpa organisasi atau perusahaan yang sewaktu-waktu itu tuh bisa mencoreng nama baik atau reputasi dari organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, kita sebagai PR harus bisa untuk mengatasi masalah tersebut dan membuat reputasi atau nama baik perusahaan atau sebuah organisasi itu kembali pulih gitu. Selanjutnya itu ada skill public speaking. Ini juga penting banget karena kita sebagai PR itu harus pintar-pintar melobi ya, istilahnya mau itu melobi klien atau melobi perusahaan lain, melobi investor atau bahkan melobi pemerintah gitu. Nah, kalau dalam sebuah organisasi kita juga harus pintar public speaking karena kita bakal menghubungkan dengan organisasi-organisasi lain yang mau bekerja sama dengan kita gitu. Dan yang terakhir itu ada kemampuan menulis, karena kita sebagai PR itu bakal menulis program-program yang bisa membuat masyarakat atau publik itu tertarik dengan perusahaan atau organisasi kita gitu, yang bisa membangun nama baik organisasi kita. Balik lagi ke sana ya. Nah, selanjutnya keunggulan seorang PR diantaranya adalah pengembangan, terus fleksibilitas kerja, karena kita sebagai PR juga rata-rata kerjanya tuh dibilang nyantai enggak, dibilang formal-formal banget juga enggak gitu. Jadi chill-chill aja tapi tetap serius ya. Terus ada penguasaan teknologi digital karena kebanyakan sekarang kan udah zaman teknologi banget ya, dan PR tuh harus bisa menguasai teknologi-teknologi. Jadi kebanyakan PR atau praktisi PR itu harus menguasai teknologi gitu. Terus ada kreativitas atau problem solving, balik lagi karena kita sebagai PR harus bisa menangani masalah yang menimpa organisasi atau perusahaan kita. Kita harus bisa membangun kembali nama baik dan reputasi perusahaan atau organisasi kita. Dan yang terakhir adalah peluang untuk memperluas jaringan, karena kita sebagai PR kan bakal berhubungan banget dengan banyak orang nih, dengan publik, dengan masyarakat, entah itu investor, entah itu
pemegang saham atau stakeholder, entah itu publik atau klien kita gitu. Jadi kita bakal punya jaringan yang luas banget nih. Itu salah satu keunggulan dari seorang PR. Nah, selanjutnya ada beberapa peluang karir ya dalam bidang PR, antara lain itu ada corporate communication dengan gaji 8 sampai 12 juta. Yang kedua itu ada brand marketing dengan gaji 5 sampai 10 juta. Yang ketiga ada konsultan kehumasan dengan gaji 8 sampai 20 juta. Yang keempat itu ada presenter atau pembawa acara dengan gaji 7 sampai 15 juta. Jadi fantastis banget ya. Gaji kita sebagai PR tuh beragam tergantung profesi apa sih yang mau kita ambil atau kita seriusin dalam PR ini. Nah, waktu sesi tanya jawab, aku sempat nanya ke Bapak Syabudi, gimana sih kalau misalkan perusahaan atau organisasi kita itu reputasinya tercemar karena ini kan udah zaman teknologi ya, karena gambar atau video palsu yang dibuat oleh deepfake gitu. Nah, jawaban dari Bapak Syabudi, jika reputasi perusahaan kita tercemar karena foto atau video palsu yang dibuat dengan AI atau deepfake, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan itu diantaranya adalah, yang pertama, kita harus mengundang ahli untuk mengetahui apakah gambar atau video tersebut benar palsu atau tidak. Yang kedua, merilis pernyataan atau klarifikasi berdasarkan pernyataan ahli tersebut. Kalau misalkan emang benar palsu, ya kita harus membersihkan nama kita gitu. Dan pernyataan dari ahli ini tentunya bakal membantu banget karena orang-orang pasti bakal percaya karena udah dicek secara langsung gitu sama ahlinya. Nggak mungkin kita bohong. Nah, yang terakhir itu setelah kita merilis pernyataan dan klarifikasi, kita harus mastiin apakah kita harus mantau apakah reputasi kita udah pulih atau belum nih organisasi atau perusahaan kita yang tadinya tercemar. Nah, itu aja yang aku dapat dari materi public relation yang disampaikan oleh Bapak Syabudi. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua. Selanjutnya di materi kedua ada materi komunikasi bisnis dan content creator yang disampaikan oleh Pak Hilwan. Jadi, content creator itu adalah istilah untuk seseorang yang menciptakan berbagai jenis konten, baik berupa tulisan, gambar, maupun video. Mereka biasanya menggabungkan 2 atau lebih jenis materi dan mempublikasikannya di platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Lalu ada KOL atau Key Opinion Leader, merupakan individu yang memiliki pengaruh signifikan dan dapat mengaruhi pendapat publik terhadap suatu produk atau merek. KOL ini itu biasanya bisa berupa selebriti kayak artis, aktor, penyanyi, atau bisa juga berupa pejabat-pejabat negara kayak presiden atau bupati, wali kota, dan lain-lain. Itu termasuk sebagai KOL karena mereka bisa mempengaruhi pendapat publik terhadap suatu produk atau merek. Istilahnya mereka tuh kayak punya kuasa terhadap publik yang bisa bikin publik tuh percaya sama mereka gitu. Nah, tahap-tahap pembuatan konten diantaranya adalah menentukan tujuan konten. Jadi pertama-tama untuk bikin konten kita harus tentuin dulu nih tujuan kita itu mau ngapain. Apakah mau meyakinkan audiens terhadap suatu hal, atau kita mau membuat satu hal yang lucu-lucu yang bisa bikin audiens kita ketawa, atau kita mau misalkan zaman sekarang apalagi nih ya, banyaknya tuh konten-konten bucin atau konten-konten galau yang biasanya diminatin sama anak-anak muda atau Gen Z. Selanjutnya adalah kenali audiens yang dituju, sama lagi kayak tadi. Jadi sebelum kita buat konten tuh kita harus tahu konten kita itu sasaran audiensnya tuh siapa? Apakah anak muda atau Gen Z? Ataukah Gen milenial? Ataukah orang-orang tua gitu tahun 80-70-an? Atau Gen Z atau bahkan Gen Alpha gitu. Kira-kira sasaran audiens kita tuh dari konten kita siapa sih? Jadi kita bisa tahu dan menyocokkan isi konten apa yang mau kita kasih. Selanjutnya ada membuat kalender konten. Ini mungkin kayak bikin jadwal konten secara teratur, kapan kita upload, kapan kita bikin kontennya. Selanjutnya ada brainstorming dan riset ide. Ini kita rembukin bareng-bareng tim kita gitu, kalau kita punya tim ya. Kira-kira
apa sih yang mau kita sampaikan di konten kali ini dan konten-konten selanjutnya. Selanjutnya ada membuat outline script. Jadi kayak untuk rekayasa, mungkin konten-konten yang ada rekayasanya, hampir semua konten itu ada rekayasanya dan biasanya ada skripnya. Walaupun nggak persis kayak yang ada di skrip, kurang lebih yang disampaikan itu sama gitu kayak apa yang ada di skrip, walaupun nggak textbook banget. Dan yang terakhir ada jadwalkan waktu produksi, kapan kita uploadnya di sosial media. Selanjutnya ada tahap menemukan ide dan scripting. Yang pertama itu ada brainstorming, yang kedua listing ide, kayak mau tentang edukasi kah, inspirasi, entertainment, atau promosi. Yang terakhir ada sorting. Nah, dalam komunikasi bisnis dan konten, terdapat teknik AIDA atau attention, interest, desire, decisions, dan action. Atau di zaman sekarang nih yang teknologi ada lagi yang namanya teknik AISAS atau attention, interest, search, action, dan share. Nah, tugas content creator diantaranya adalah yang pertama membuat konten orisinal dan terpercaya. Jadi sebisa mungkin konten yang kita buat itu jangan hasil plagiasi, melainkan orisinal atau original gitu. Emang asli dari pemikiran kita sendiri, dari ide-ide kita sendiri gitu, bukan jiplakan orang lain. Yang kedua, membuat ide-ide kreatif, jadi harus kreatif juga biar orang-orang tuh tertarik untuk nontonnya. Yang ketiga, mengolah strategi konten yang akan dipublikasikan. Kayak kontennya tuh mau berisi apa aja, dan apa aja sih yang harus kita lakukan untuk membuat konten tersebut. Lalu dalam membuat suatu konten itu ada yang namanya niche. Niche adalah segmen khusus dari audiens atau pasar dengan minat atau kebutuhan yang spesifik. Representasi niche itu diantaranya yang pertama ada suka. Ini tuh berdasarkan kesukaan seseorang atau minat dari seseorang. Entah itu travel, fashion, kuliner, atau bisa juga teknologi, olahraga, dan skincare. Mungkin untuk saat ini yang paling related banget itu ada skincare dan olahraga kali ya. Atau bisa juga kayak romance. Itu sih yang paling relate banget untuk aku sebagai Gen Z sendiri ya. Nah, yang kedua itu ada bisa, kayak itu dibagi berdasarkan waktu, tenaga, skill, dan finansial dari orang yang nonton atau mencari konten kita. Yang terakhir itu ada potensial, itu berdasarkan FYP dan monetisasi. Itu aja yang aku dapetin dari materi komunikasi bisnis dan content creator yang disampaikan oleh Pak Hilwan. Lanjut ke materi yang ketiga. Nah, selanjutnya di materi yang ketiga yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara yang disampaikan oleh Bapak Rudi. Sebelumnya aku mau minta maaf banget karena aku nggak terlalu nangkep banyak hal dari penyampaian beliau. Aku cuma nangkep beberapa hal atau poin-poin penting, diantaranya yang pertama itu cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima kemampuan awal bela negara. Terus aku juga nangkep suatu quotes atau kata-kata hari ini dari beliau, yaitu kita harus memiliki mindset yang kuat agar tidak mudah dieksploitasi oleh orang lain. Itu aja sih mungkin yang aku dapetin dari materi ketiga, sekaligus materi penutup dari hari pertama Basic Organization 8.0. Lanjut ke hari yang kedua, Basic Organization 8.0 yang diadakan di Villa Karakal, Ciawi. Kita ada 3 pemateri nih. Yang pertama itu ada Kak Rizky Muhammad Yusuf dengan materi nilai dasar organisasi. Yang kedua ada Kak Muhammad Hasbi Mufid dengan materi kemahasiswaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada Kak Nur Muhammad Husni Labib dengan materi Tridharma Perguruan. Aja kita lanjut ke materi yang pertama di hari kedua Basic Organization 8.0, yaitu materi nilai dasar organisasi yang disampaikan oleh Kak Yusuf selaku Ketua Himakom. Jadi menurut Kak Yusuf, organisasi itu adalah sebuah wadah yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama antara ketua dengan anggota.
Nah, lalu Himakom itu punya logo yang terdiri dari beberapa simbol. Di antaranya yang pertama ada perisai 5 sudut dengan makna tegar dan berani, sekaligus menjadi tameng mahasiswa ilmu komunikasi. Yang kedua ada latar hijau melambangkan kesuburan, dan latar kuning melambangkan kreativitas. Yang ketiga ada simbol bintang melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang keempat ada rantai berwarna merah bermakna solidaritas dan keberanian. Yang kelima ada kendi bermakna Himakom itu sebagai wadah untuk mahasiswa ilmu komunikasi menuangkan kreativitas dan juga ide-ide mereka. Dan yang terakhir ada simbol buku bercahaya, itu melambangkan pengetahuan. Pengertian dari nilai dasar organisasi. Jadi nilai dasar organisasi itu adalah keyakinan dan prinsip dalam menjalankan suatu organisasi atau dalam berorganisasi. Di antaranya itu ada 4. Yang pertama kejujuran, yang kedua integritas, yang ketiga profesionalisme, dan yang keempat kerja keras. Keempat-empatnya ini harus ada untuk bisa menjalankan suatu organisasi dengan baik. Selanjutnya ada fungsi dari nilai dasar organisasi. Yang pertama, sebagai arah dan pedoman bagi organisasi tersebut. Yang kedua, menciptakan budaya organisasi yang positif dan kondusif. Dan yang terakhir, membangun citra baik organisasi. Selanjutnya ada peran masing-masing divisi dalam Himakom. Yang pertama itu ada ketua umum sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi Himakom. Dia juga menentukan kebijakan, mengoptimalkan fungsi kadif atau kepala divisi, dan memimpin rapat khusus. Selanjutnya ada sekretaris. Tugasnya itu membantu ketua umum, membuat surat-surat dan dokumen organisasi. Yang terakhir itu membuat proposal dan LPJ, suatu kegiatan yang ingin diadakan oleh Himakom. Selanjutnya ada bendahara. Bendahara itu tugasnya mengelola pemasukan dan pengeluaran organisasi, serta membuat LPJ keuangan, laporan kayak laporan akhir keuangan gitu. Selanjutnya ada humas. Humas itu terbagi jadi 2. Yang pertama ada humas internal. Humas internal itu tugasnya menyampaikan informasi seputar dalam kampus dan menjadi penghubung dalam kampus antara mahasiswa dengan mahasiswa ilmu komunikasi dengan BPH Himakom, atau antara dosen dengan mahasiswa ilmu komunikasi, dan lain-lain. Itu pokoknya dia menjadi penghubung ya, karena namanya aja humas kan, hubungan masyarakat. Nah, selanjutnya ada yang kedua itu humas eksternal. Dia menjadi penghubung antara kampus dengan organisasi luar, dan juga menyampaikan informasi dari luar kampus seperti studi banding dan semacamnya. Selanjutnya ada divisi litbang. Divisi litbang ini fungsinya untuk pengembangan bakat mahasiswa. Dia mengadakan acara-acara seperti pekan komunikasi, communication festival, dan pakem pembelajaran. Selanjutnya ada divisi kaderisasi. Tugasnya itu adalah mencari penerus atau calon BPH Himakom di periode selanjutnya. Dia itu biasanya membuat acara-acara seperti basic organization yang kemarin kita jalanin. Lalu ada juga communication management training, itu atau disingkatnya COMET. Itu tahap selanjutnya untuk menjadi BPH Himakom. Selanjutnya ada divisi kewirausahaan, divisi terakhir. Fungsinya adalah membantu usaha mahasiswa. Terus juga dia mengadakan acara-acara seperti communication mart, workshop, dan lain-lain. Mungkin itu aja yang aku tangkap dari penyampaian materi yang dipaparkan oleh Kak Jusuf selaku Ketua Himakom. Selanjutnya kita lanjut ke materi kedua. Ya, di materi yang kedua ini dibawakan oleh Kak Muhammad Hasbi Mufid dengan materi kemahasiswaan. Jadi, mahasiswa itu adalah orang yang berkuliah atau menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Sementara kemahasiswaan adalah hal-hal yang mencakup tentang mahasiswa. Jadi, fungsi dari mahasiswa adalah yang pertama itu agent of change atau agen perubahan. Kenapa perubahan? Karena seiring berjalannya waktu kan pasti banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi di dunia kan. Nah, kita sebagai mahasiswa akan menjadi
atau mengambil peran untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut di masa depan. Kita punya peran penting nih dalam melakukan perubahan yang perlu dilakukan di negara kita. Selanjutnya ada social controller atau pengontrol sosial. Jadi mahasiswa juga menjadi pengontrol sosial. Contohnya salah satunya kayak peristiwa 1998 di mana penurunan Presiden Soeharto pada saat itu karena salah satunya demo dari atau aksi dari kita sebagai mahasiswa gitu. Selanjutnya ada generasi penerus bangsa. Ini udah pasti sih kita sebagai mahasiswa bakal menjadi penerus bangsa, apalagi dengan harapan Indonesia Emas 2040 ya kan. Selanjutnya ada Guardian of Value atau pelindung nilai-nilai baik dari negara kita. Selanjutnya ada, dan terakhir ada moral force. Lalu ada ciri khas mahasiswa, antara lain yang pertama itu rasional. Rata-rata mahasiswa itu harus berpikir rasional. Itu menjadi salah satu ciri khas kita sebagai mahasiswa dan pembeda antara siswa dan juga mahasiswa gitu. Kita harus bisa berpikir jauh lebih rasional dibanding siswa biasa, karena kita udah maha. Selanjutnya ada analisis. Biasanya mahasiswa itu identik banget dengan analisis karena kita biasanya dalam melakukan pembelajaran itu kita berbasic analisis dan membuat makalah. Selanjutnya ada kritis. Seorang mahasiswa juga biasanya harus bisa berpikir kritis untuk harus bisa berpikir kritis karena kita gak boleh yang terima-terima aja gitu. Kalau misalkan menurut kita hal tersebut nggak sesuai dengan logika, kita harus bisa berpikir kritis dan mengkritik apa yang menurut kita itu nggak masuk di logika kita. Selanjutnya ada sistematis, dan yang terakhir itu universal. Selanjutnya ada kode etik mahasiswa. Jadi kode etik mahasiswa itu adalah pedoman berperilaku yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama itu ada kode etik mahasiswa terhadap dosen. Yang pertama, berkomunikasi atau bertanya dengan sopan dan baik. Jadi kalau misalkan kita mau nanya sama dosen tuh, kita harus tanya secara baik-baik ya, jangan kayak lagi ngajak ribut gitu, jangan. Yang kedua, menggunakan bahasa formal, baik itu secara lisan maupun tulisan. Jadi kalau kita lagi komunikasi sama dosen, kita harus menggunakan bahasa yang formal, jangan gunain bahasa yang kita gunakan ketika berkomunikasi dengan teman kita atau bahasa sehari-hari kita gitu, karena itu nggak sopan ya jatuhnya. Jadi kita tetap harus menjaga rasa hormat kita dengan menggunakan bahasa formal kepada dosen. Dan yang terakhir itu adalah datang tepat waktu, karena kalau misalkan dosen udah datang sementara kitanya terlambat, itu sama aja kayak kita nggak menghormati dan nggak menghargai dosen tersebut yang sudah datang tepat waktu. Selanjutnya ada kode etik mahasiswa terhadap teman. Yang pertama, bersikap sopan. Walaupun itu kepada teman, kita tetap harus bersikap sopan ya, jangan semena-mena atau seenaknya gitu. Selanjutnya ada tidak melakukan plagiarisme. Nah, ini dalam dunia mahasiswa maupun siswa tuh banyak banget terjadinya plagiarisme ya. Jadi sama aja mencontek. Kita minta tugas teman kita, terus kita tiru plok-ketiplok sama kayak apa yang dia kasih, itu sama aja melakukan plagiarisme, dan itu kita sama aja nggak menghargai teman kita tersebut gitu. Kita udah dibaikin, tapi kita malah plagiarisme tugas dari teman kita, dan nantinya teman kita juga bakal ikutan kena kalau misalnya ketahuan sama dosen. Jadi sebagai kode etik, kita harus menghargai teman kita dan jangan melakukan plagiarisme. Dan yang terakhir, menghargai pendapat meskipun berbeda pandangan. Berbeda pandangan itu sebenarnya hal biasa ya dalam belajar maupun apapun itu. Perbedaan pandangan pasti ada, apalagi kalau misalkan kita ada di dalam satu ruangan dengan banyak orang gitu, pasti ada berbagai pemikiran juga, dan kita nggak bisa memaksakan apa yang kita pikirkan kepada orang lain gitu. Jadi walaupun kita beda pandangan, kita harus tetap menghormati teman kita. Itu aja sih yang aku dapat
dari pemaparan materi kemahasiswaan yang disampaikan oleh Kak Muhammad Hasbi Mufid. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini ada materi Tridharma Perguruan Tinggi yang disampaikan oleh Kak Nur Muhammad Husni Labib. Jadi, Tridharma Perguruan Tinggi itu adalah 3 kewajiban dasar yang wajib diikuti oleh seluruh perguruan tinggi. Baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta harus mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi ini karena ini merupakan sebuah kewajiban dasar untuk membangun perguruan tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi ini sendiri terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu pendidikan dan pengajaran, yaitu perguruan tinggi wajib mengajarkan dan juga mendidik mahasiswanya. Yang kedua ada penelitian dan pengembangan. Sebuah perguruan tinggi harus melakukan inovasi baru dan juga memperhatikan akreditasi kampus. Akreditasi itu biasanya dilihat dari gimana cara dosen mengajar dan juga fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa. Dan yang terakhir ada pengabdian kepada masyarakat, biasanya itu berupa KKN. Namun di kampus kita itu nggak mengadakan, tapi kita bisa mengajukannya beberapa orang aja sebagai perwakilan dari kampus kita untuk melakukan KKN. Dan nanti bakal dikirim ke desa tertentu, baik itu di luar Pulau Jawa maupun di dalam Pulau Jawa. Selanjutnya ada kenapa sih Tridharma Perguruan Tinggi itu harus ada? Tridharma Perguruan Tinggi itu ada karena yang pertama sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, mencetak generasi yang berkualitas dan siap saing. Dan yang terakhir, berkontribusi pada inovasi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada tolak ukur keberhasilan dari perguruan tinggi. Jadi tolak ukurnya itu yang pertama bisa dilihat dari apakah mahasiswanya lulus dengan nilai bagus dan bekerja. Yang kedua, apakah dosen aktif menulis buku dan karya ilmiah. Yang ketiga, apakah mahasiswa senang dan mendapatkan fasilitas lengkap. Dan yang keempat, apakah penelitian yang dilakukan bagus dan bermanfaat bagi masyarakat dan banyak orang. Dan yang terakhir, apakah penelitiannya membantu masyarakat. Itu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan suatu perguruan tinggi. Mungkin itu aja yang aku dapetin dari materi Tridharma Perguruan Tinggi yang disampaikan oleh Kak Nur Muhammad Husni Labib. Selanjutnya kita akan lanjut ke hari yang ketiga, yaitu tanggal 15 Desember 2024 di hari Minggu yang diadakan di Villa Karakal Ciawi juga. Langsung aja kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke hari terakhir atau hari ketiga dari Basic Organization 8.0 yang diadakan di Villa Karakal Ciawi juga pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024. Di hari ini kita cuma ada satu materi, yaitu materi tentang analytical thinking yang disampaikan oleh Kavin Kaningtias, SIKOM. Jadi, analytical thinking itu adalah kemampuan berpikir dalam kehidupan sehari-hari yang secara sadar ataupun tidak sadar digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi, analytical thinking ini itu sebenarnya pemikiran yang kita lakukan untuk memecahkan suatu masalah gitu. Analytical thinking biasanya memecah situasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk dianalisis dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti dan logika. Analytical thinking bisa kita lakukan dengan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, memvisualisasikan masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Jadi kita kumpulin dulu nih informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah yang lagi kita hadapi. Dan yang terakhir, mengeksplorasi fakta dan kemungkinan pilihan untuk dapat menentukan pilihan yang sesuai. Jadi setelah kita kumpulin informasinya, kita eksplorasi tuh fakta-fakta yang kita dapetin dari informasi tersebut dan kita bagi menjadi beberapa pilihan yang nanti salah satunya akan kita pilih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selanjutnya ada manfaat dari analytical thinking. Yang pertama itu membantu menyelesaikan masalah yang rumit. Yang kedua, membantu mengambil keputusan. Kayak tadi, kita bagi-bagi dulu menjadi beberapa pilihan.
yang bisa kita pilih untuk menjadi keputusan kita. Yang ketiga, menentukan peluang dan resiko dalam suatu situasi karena kita udah ngumpulin informasinya, jadi kita bisa tahu nih kira-kira resiko dan peluangnya apa aja sih dari masalah atau situasi yang kita hadapin. Dan yang terakhir ada proses evaluasi dan inovasi. Dengan analytical thinking, kita bisa melakukan proses evaluasi dan inovasi dari masalah atau situasi yang tadinya kita hadapi. Selanjutnya ada ciri-ciri dari analytical thinking. Yang pertama itu berbasis fakta. Yang kedua itu data dan bukan asumsi belaka. Yang ketiga logis dan sistematis. Dan yang keempat pemecahan masalah dan berpikir secara objektif. Nah, terakhir ada cara mengasah kemampuan analytical thinking kita. Yang pertama itu latih pemecahan masalah. Jadi untuk bisa berpikir secara analytical thinking, kita harus melatih skill kita dalam memecahkan masalah. Yang kedua, mengembangkan rasa ingin tahu. Jadi kalau misalkan kita mau bisa melakukan analytical thinking, kita harus melatih atau mengembangkan rasa keingintahuan kita terhadap suatu hal gitu. Nah, yang terakhir biasakan membaca data. Jadi kita harus terbiasa membaca data sebelum melakukan suatu hal gitu. Jadi semua yang kita lakukan itu udah berdasarkan data yang kita punya. Pada sesi tanya jawab, salah satu teman saya, yaitu Andika Prabu Abdullah dari kelas R1A, dia sempat nanya kalau misalkan kita punya anger issue tuh gimana sih caranya biar kita tuh nggak meledak-ledak dan kita tetap bisa berpikir secara analytical thinking. Nah, jadi kata Kavinka, jika kita memiliki anger issue dan kesulitan untuk menerapkan analytical thinking atau menganalisa situasi karena terlalu sering meledak-ledak, ada baiknya kita meredam amarah tersebut dengan cara tidur terlebih dahulu agar tenang. Itu yang biasanya dilakukan sama Kavinka kalau misalkan lagi emosi. Namun, cara setiap orang itu beda-beda, tergantung hal apa yang bisa membuat kita tuh merasa jauh lebih tenang gitu. Jadi intinya tenangin diri kita dulu, baru kita mengambil tindakan atau keputusan terhadap masalah atau situasi yang kita hadapi. Nah, selanjutnya aku juga nanya, karena kan untuk bisa berpikir secara analytical thinking, kita tuh harus objektif. Nah, aku nanya gimana sih caranya agar kita tuh bisa mendorong diri kita untuk berpikir lebih ke arah objektif dibanding subjektif. Nah, jawaban dari Kavinka, untuk bisa berpikir secara objektif, kita harus mendahulukan logika dan data dibandingkan perasaan kita. Karena terkadang ketika kita merasa dekat dengan seseorang, meskipun orang tersebut nih misalkan sebenarnya tuh salah, secara objektif orang tersebut salah, tapi karena kita dekat dan sayang terhadap orang tersebut, kita jadi menganggap orang tersebut tuh nggak salah, itu secara subjektif. Jadi kita harus mendahulukan logika dan fakta atau data bahwa orang tersebut tuh salah. Jadi kita bisa berpikir secara objektif. Kurang lebih kayak gitu jawaban dari Kavinka. Dan itu aja sih yang aku dapetin di hari ketiga dari Basic Organization 8.0. Aku juga mau bagi-bagi sedikit pengalaman. Jadi di hari ketiga ini aku ngerasa seru dan terharu banget ketika kita lagi main lumpur. Itu kan ada sesi prank-prankan ya untuk nyambut kedatangan kita dari angkatan 2024 disambut sama angkatan 2023 dan juga alumni-alumni. Itu menurut aku berkesan banget sih. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak banget. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya untuk kakak-kakak Himakom, BPH Himakom, dan juga panitia, serta alumni yang udah menyiapkan acara dengan sebegitu baiknya untuk nyambut kedatangan kita dari angkatan 2024. Dan aku bakal tungguin lagi keberlanjutan acara-acaranya dari Himakom. Aku bakal terus ikutin apapun itu yang diadakan sama Himakom. Aku bakal berusaha untuk berpartisipasi dalam acara-acara selanjutnya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk acara yang seru dan berkesan ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang aku sampaikan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!